Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat tentunya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 kelas 01 akan memaparkan materi presentasi kami berdasarkan proposal proyek mata kuliah Pancasila yang sudah kami susun dengan judul Penerapan Agribisnis pada Sektor Pertanian di Desa Sayang dengan metode hidroponik dan aeroponik. Nah, sebelum masuk ke inti materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota yang ikut serta dan terlibat dalam kegiatan pada kali ini, yaitu dimulai dari saya sendiri, Michael Nathan, dengan NIM 160-24097. Perkenalkan, nama saya Danica Giovanni dengan NIM 160-24385. Nama saya Utasoi Tesika Renovita dengan NIM 160-24247. Perkenalkan, saya Iva Septian Ratri dengan NIM 160-24403. Perkenalkan, nama saya Naura Amalia dengan NIM 160-24397. Oke, memasuki inti materi pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, judul kegiatan. Judul kegiatan kami sendiri merupakan penjabaran dari judul besar proposal yang sudah kami susun, yaitu pelatihan pembudidayaan sayuran dengan metode hidroponik dan aeroponik. Nah, yang kedua yaitu pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan kali ini, yaitu selain kelima anggota kelompok 10 yang terlibat, ada beberapa pihak lain yang tentunya sangat diperlukan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Yaitu yang pertama, organisasi masyarakat desa yang terdiri dari kepala desa dan warga-warga desa yang diharapkan dapat membantu dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Yaitu yang kedua, lembaga pendidikan yang diharapkan dapat memberikan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan edukasi ini. Dan yang ketiga yaitu instansi pemerintahan yang diharapkan dapat memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan agar kegiatan edukasi dan pelatihan ini dapat berjalan dengan efektif. Nah, kami percaya dengan kerjasama yang erat antara ketiga pihak ini, serangkaian kegiatan edukasi dan pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pemahaman kepada para ibu-ibu desa sehingga mereka dapat memahami dan mempraktikkan metode hidroponik dan aeroponik sehingga jumlah kuantitas dan kualitas sayuran di desa Sayang dapat meningkat. Dan hal ini tentunya akan meningkatkan perekonomian dan juga memajukan bisnis UMKM masyarakat setempat. Apa desa Sayang nih? Menurut data pada beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2013, jumlah penduduk yang ada di desa Sayang itu ada sebanyak 8.876 orang. Dan untuk kepadatan penduduknya sendiri, itu setiap kilometer persegi wilayah desa Sayang itu dihuni oleh sebanyak 3.826 orang. Nah, ini merupakan data dari beberapa tahun yang lalu. Bisa kalian bayangkan kalau 10 tahun kemudian jumlah penduduknya pasti akan meningkat dan kepadatan penduduknya juga pasti sudah sangat merapat. Nah, oleh karena itu penerapan metode hidroponik dan aeroponik itu akan menjadi sangat efektif. Mempertimbangkan kalau metode-metode ini itu memang diperuntukkan untuk pertanian di lahan yang sangat minimal. Untuk mata pencarian penduduk di desa saya sendiri itu sebelumnya didominasi oleh sektor pertanian, namun mulai beralih ke sektor jasa dan perdagangan karena adanya perkembangan pada sektor pendidikan di kawasan desa saya sendiri dan kecamatan Jatinangor tentunya. Oleh karena itu, kegiatan yang ingin kami lakukan ini sangat linear dengan mata pencarian penduduk di desa saya sendiri, yaitu kami menyinggung masalah pertanian yang kemudian akan dijual nanti dan berlanjut ke sektor perdagangan. Oke, kita akan masuk ke latar belakang. Jadi, tim kita memilih Desa Sayang sebagai tempat pelaksana program penerapan agribisnis dengan metode hidroponik dan aeroponik ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu hidroponik dan aeroponik. Hidroponik merupakan salah satu metode menanam tanpa menggunakan media tanah dengan memanfaatkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk cair yang telah diracik untuk diberikan ke tanaman. Sedangkan aeroponik adalah salah satu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah yang dilakukan dengan cara menyemprotkan kabut atau partikel kecil yang pada akar tanaman yang menggantung di udara. Sayuran yang umumnya ditanam dengan metode hidroponik dan aeroponik yaitu selada, kangkung, bayam, seledri, mentimun, tomat, dan sebagainya.
Kita simpulkan bahwa Desa Sayang ini adalah desa yang sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Namun, dengan semakin padatnya populasi, banyak keluarga di desa ini yang kini memiliki lahan yang kurang, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, apalagi untuk dijual di pasar. Untuk mengatasi masalah ini, tim kita akan menerapkan metode pertanian modern, yaitu hidroponik dan aeroponik. Metode ini memungkinkan mereka untuk menanam sayuran dan buah-buahan tanpa membutuhkan lahan yang luas. Kenapa sih masalah ini penting untuk diselesaikan? Yang pertama, metode ini menawarkan efisiensi air yang signifikan, terus memungkinkan produksi tanaman yang lebih cepat dan berlimpah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga desa melalui penjualan hasil pertanian. Dan juga metode ini lebih ramah lingkungan tentunya. Apa yang akan terjadi jika tidak ditindaklanjuti? Ekonomi di desa tidak akan mengalami perubahan dan kesempatan ekonomi akan hilang. Dan juga warga dan petani desa akan tetap bergantung pada pertanian konvensional yang mungkin kurang efisien dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang terakhir, desa akan tertinggal dan kehilangan inovasi dan teknologi. Adakah kesenjangan yang terdapat di lapangan? Tentunya ada. Yang pertama, timbulnya ketidakmerataan di desa tersebut. Misalnya, petani tradisional mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami teknologi dan teknik hidroponik dan aeroponik. Ada juga kesenjangan sosial dan budaya. Misalnya, di mana warga desa yang terbiasa dengan metode tradisional mungkin lebih enggan untuk menerima teknologi baru, terutama jika produk yang dihasilkan tidak ada bukti nyata tentang manfaat dalam jangka pendek. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dalam proyek ini. Keuntungannya, kita akan lebih efisien dalam penggunaan lahan, terutama di daerah dengan lahan terbatas atau kurang subur. Dan juga warga atau petani dapat mengontrol kondisi tumbuhan secara lebih baik. Yang terakhir, tanaman tumbuh lebih cepat, kualitas tanaman akan lebih baik, dan penggunaan pestisida akan berkurang. Untuk kerugiannya, yang pertama tentunya biaya awal yang cukup tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi dan listrik. Dan juga resiko tanaman terkena infeksi atau penyakit. Yang keempat, kebutuhan pemeliharaan yang rutin dan pengetahuan teknis yang lebih tinggi. Yang terakhir, ketergantungan pada pasar tertentu, karena produk hasil hidroponik dan aeroponik seringkali dihargai lebih mahal dan tinggi di pasar premium. Perumusan masalah. Yang pertama, apa saja manfaat yang diperoleh warga desa setelah melaksanakan program ini? Kedua, bagaimana solusi untuk warga desa yang tidak memiliki lahan selain di rumah sendiri untuk budidaya sayuran? Ketiga, apa solusi yang diberikan kepada ibu rumah tangga di desa jika mereka ingin menghasilkan ekonomi? Keempat, apa yang bisa dicapai dari pembudidayaan sayur dengan metode hidroponik? Tujuan kegiatan. Yang pertama, memberikan pengetahuan kepada warga desa mengenai cara pembudidayaan sayur tanpa media tanah dan memaksimalkan penggunaan lahan di rumah dengan hidroponik. Yang kedua, membantu warga desa menciptakan usaha kecil atau UMKM dan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, membangun ekonomi warga desa untuk menurunkan angka kemiskinan di desa. Selanjutnya, manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diambil dari kegiatan proyek Pancasila kami ini adalah: yang pertama, warga desa dapat melaksanakan inovasi yang telah kami berikan sehingga dapat melatih keterampilan dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki dalam pembudidayaan sayuran dengan metode hidroponik dan aeroponik. Yang kedua adalah melaksanakan tujuan pembangunan ekonomi desa melalui UMKM. Yang ketiga adalah memaksimalkan pemanfaatan lahan di sekitar rumah tinggal sehingga secara tidak langsung dapat menjaga dan merawat kebersihan lingkungan. Yang keempat adalah memperoleh hasil yang maksimal dan dapat menambah pemasukan keluarga. Dan yang terakhir, ibu rumah tangga dapat terus produktif, inovatif, dan solutif sembari melaksanakan tugas rumah tangga. Inovasi yang akan kelompok kami berikan, yang pertama, kami akan memperkenalkan sistem hidroponik dan aeroponik kepada warga desa. Yang kedua, kami akan memberikan ide pemanfaatan lahan di rumah sebagai tempat untuk pembudidayaan sayuran. Lalu yang ketiga, kami akan membantu ibu rumah tangga untuk menghasilkan uang yang berguna untuk kehidupan sehari-hari.
Metode yang akan kami lakukan adalah yang pertama, kami akan mengadakan observasi untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di Desa Sayang. Lalu yang kedua, kami akan mengadakan wawancara dan sosialisasi secara daring maupun luring di Desa Sayang. Yang ketiga, kami akan menyediakan alat dan bahan, membimbing masyarakat dalam menanam dan merawat sayuran, lalu kami akan membantu masyarakat untuk menciptakan bisnis dan membangun bisnis secara UMKM. Roadmap dari proyek ini yang pertama adalah ide, di mana ide di sini kami sudah brainstorming tentang topik yang diberikan, lalu kami menentukan judul dan membuat proposal. Yang kedua adalah riset, di mana di sini kami mengumpulkan data, merumuskan masalah, tujuan, manfaat, dan penentuan metode pelaksanaan proyek. Lalu yang ketiga adalah implementasi, di mana implementasi di sini adalah merealisasikan inovasi, pembekalan ilmu, dan kerja lapangan sesuai dengan metode yang sudah kami buat. Lalu yang keempat adalah hilirisasi, di mana hilirisasi di sini adalah terjadinya penjualan proyek, penghitungan laba dan rugi, lalu kami akan melakukan perluasan jangkauan pasar. Terakhir adalah hasil, di mana hasil di sini terlaksananya proyek Pancasila yang berguna bagi masyarakat desa untuk membangun desa melalui UMKM. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian roadmap, proyek Pancasila kami ini akan dilaksanakan dalam 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu ide atau brainstorming, meliputi kegiatan kuliah Pancasila dan pembekalan 10 topik proyek yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli, dan kegiatan penyusunan rencana aksi atau proposal proyek yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Yang kedua adalah tahap riset, meliputi pengumpulan data, merumuskan tujuan dan metode pelaksanaannya, dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan rencana aksi atau proposal proyek, dan kegiatan observasi lapangan Desa Sayang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus. Selanjutnya adalah tahap implementasi atau merealisasikan proyek Pancasila sesuai dengan yang telah dirancang. Hal ini meliputi kegiatan perizinan kegiatan proyek Pancasila di Desa Sayang pada tanggal 28 Agustus, dilanjutkan dengan kegiatan pembukaan proyek Pancasila di Desa Sayang pada tanggal 31 Agustus, serta serangkaian kegiatan inti mulai dari sosialisasi UMKM kepada warga Desa Sayang, workshop hidroponik dan aeroponik sebagai program UMKM inovatif, penanaman hidroponik dan aeroponik oleh warga Desa Sayang, workshop memperkuat UMKM dengan berorganisasi dan aliansi, seminar strategi peningkatan nilai jual UMKM dengan trademark, pelatihan penentuan harga pokok produksi, seminar pemasaran inovatif dengan metode konsinyasi dan kolaborasi, dan workshop manajemen keuangan UMKM dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tertera. Tahap yang keempat adalah tahap hilirisasi, yaitu berkaitan dengan penjualan dan perhitungan hasil UMKM, serta evaluasi untuk keberlanjutan UMKM dilaksanakan dengan kegiatan pemanenan dan pengolahan hasil tanaman hidroponik dan aeroponik, produksi dan pemasaran hasil UMKM dengan metode konsinyasi dan kolaborasi, serta seminar kepertahanan UMKM di era pasar yang mudah berubah. Tahap yang terakhir adalah tahap hasil, dilaksanakan dengan evaluasi bulanan dan analisis keuangan UMKM secara mandiri oleh warga Desa Sayang yang diharapkan dapat terus berlanjut hingga setelah kegiatan proyek Pancasila kami ini berakhir, yaitu pada tanggal 30 September. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya yang kelompok kami sudah buat untuk proyek ini. Yang pertama, kami membagi rancangan biaya kami menjadi 5 bagian, yaitu dokumen, konsumsi, spanduk, alat dan bahan, dan juga untuk biaya perjalanan dinas. Yang pertama, untuk dokumen, kami membeli alat tulis kantor. Yang pertama ada kertas APS, kami membutuhkan 1 rim dengan harga 50.000. Lalu untuk map plastik, kami membeli 3 buah dengan harga satuan 6.500. Lalu untuk konsumsi, kami membeli snack dan juga nasi. Harga snack untuk per kotaknya 10.000 dan kami membeli 36 kotak. Sama juga dengan nasi, kami membeli 36 kotak dengan harga satuan 25.000. Lalu untuk spanduk, kami berencana untuk mencetak banner dengan harga 100.000 untuk 1 buah. Lalu untuk alat dan bahan penanaman, karena kami berencana untuk memberikan kepada satu desa, kami membeli per item ada 30 buah. Yang pertama untuk paket hidroponik, ada bak hidroponik 9 lubang dengan harga 13.000. Lalu ada tutup infraboard dengan harga 5.500. Lalu ada paket benih sayuran dengan harga 13.000. Lalu ada pupuk dengan harga 9.000. Lalu ada rock wool 36 kubik dengan harga 13.000. Ada suntikan takaran dengan harga 4.000. Ada net pot. Kami membutuhkan 270 buah karena dalam satu bak hidroponik ada 9 lubang. Dan kami akan membagikan kepada 30 kepala keluarga. Jadi kami membutuhkan 270 buah dengan harga satuan 250 perak. Lalu untuk nampan dengan harga satuan 6.000. Lalu untuk paket aeroponik, ada pipa 9 lubang dengan harga satuan 26.000. Ada 10 paket benih sayuran dengan harga 13.000. Ada net pot dengan harga 250 perak. Lalu ada pipa pembuangan dengan harga 7.200. Ada timer dengan harga 57.000. Ada pompa 37.500 dan pupuk 9.000. Lalu untuk perjalanan dinas, kami membutuhkan bantuan biaya transportasi untuk pergi ke desa tersebut dan juga membawa barang-barang yang sudah kami beli. Kami berencana untuk menyewa pick up dengan harga satu mobil ada 100.000.
Lalu total rancangan anggaran biaya kami adalah 8.060.000. Kesimpulan proposal ini, dengan melihat situasi yang ada di Desa Sayang, kami berharap dengan adanya proyek kami ini, kami dapat memberikan pengetahuan lebih kepada warga desa mengenai cara pembudidayaan sayur tanpa media tanah dan memaksimalkan penggunaan lahan di rumah dengan menggunakan metode hidroponik. Proyek kami ini juga dapat digunakan untuk membangun perekonomian warga desa.